niat kita ini ingin mensukseskan demokrasi di Indonesia. Ya. Tapi hal kecil seperti ini komplain saja dibatasi waktunya. Saya pikir sudah jelas ya. Belum, masalah itu sudah saya respon lagi. Saya belum selesai. Panjang tentang regulasi betul itu ada. Tapi kenapa kota kabupaten lain bisa memberikan? Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saksi dari paslon Anies Baswedan di rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 KPU Jabar jadi sorotan pada sidang hari Kamis, 7 Maret 2024. Di sidang itu, saksi 01 itu kerap menyampaikan keberatan terhadap paparan rekapitulasi suara. Salah satunya saat menyampaikan pertanyaan soal surat suara tidak sah di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian, dia juga bertanya soal kenapa ada kesulitan meminta C salinan dari tiap KPPS. Saksi tersebut juga sempat berdebat panjang dengan dua anggota KPU Jabar, Hedi Ardia dan Adi Saputro. Belakangan diketahui, saksi tersebut bernama Eko Suherminto. Eko merupakan kader PKS Kota Bandung yang ditugaskan sebagai saksi di rapat pleno rekapitulasi suara di Jabar. Tidak hanya itu, dia juga mempertanyakan soal kehadiran saksi Anies Baswedan ke KPU Indramayu dengan begitu detail. Termasuk nama, tanda tangan hingga jam kedatangannya, belum diketahui detail soal latar belakang Eko Suherminto yang kerap cerewet dan merepotkan KPU Jabar terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Provinsi untuk mencocokkan dan mencermati formulir mode hasil. Bukan masalah cocok, Pak. Kami tidak mendapatkan C salinan PDF para saksi di banyak di TPS. Dan kalau 1-2 TPS bisa kita maklumi ya, tapi ini indikasinya kok seperti Kesengajaan. ya? Seperti kesengajaan. Bukan kesengajaan, jadi banyak gitu. Ya Pak, mungkin permohonan maaf dari kita ya di penyelenggara khususnya di KPPS tidak memberikan yang salinan karena memang sudah memberikan yang hard copy-nya gitu. Jadi dikira mereka tidak mohon maaf ya, sehingga tidak memberikan yang PDF mereka pikir karena memang sudah memberikan yang hard copy-nya. Baik, terima kasih. Itu untuk dari KPU saya minta pandangan dari Bawaslu terhadap hal ini. Status dari C salinan digital PDF itu hak saksi atau bukan? Sebentar, saksi Bawaslu ya. Saya jelaskan dari segi aturan ya dari KPU Provinsi. Tapi paslon nomor 1 menerima salinan secara fisiknya? Menerima. Oke. Bapak baca di PKPU 25 tahun 2003 pasal 60 ayat 11, Pak. Sudah dibacakan. Ya, dalam hal KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 6. Di ayat 6 itu nanti KPPS menggandakan formulir ya. Jadi yang C salinan itu digandakan, tanda tangan ini baru diberikan. KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada asal ayat 58. Artinya, dokumen elektronik ini diberikan tatkala salinan fisiknya tidak ada. Mungkin karena permasalahan alat penggandanya rusak, atau mungkin ada hal lain sehingga salinan fisik tidak bisa diberikan. Nah, baru saat itulah kemudian KPPS memberikan dokumen bentuk elektronik atau PDF. Begitu Pak Paslon ya. Saya pikir sudah jelas ya. Belum, masalah itu sudah saya jelas. respon lagi. Saya belum selesai terhadap hal ini gitu ya. Ya begini, kalau memang diminta untuk cukup, ini menjadi presiden yang kurang baik saya kira ke depannya. Kenapa? Tadi saya dipotong, saya bilang kita ini mau kompetisi yang enak gitu ya. Jadi C salinan itu bagi kami yang tidak punya sumber daya lapangan, kampanye, menyediakan saksi, gitu kan, mengumpulkan data itu dengan biaya sendiri gitu ya. C salinan ini sangat penting dalam kita harus menunggu C fisik itu kembali ke kita, baru kita masukin input ke ke Excel gitu ya. Kalau seperti itu, apa fungsinya? Ada digital Excel ini dan ada Sirekap, sementara kita harus muat-muatan berjibaku di lapangan untuk mendapatkan data saja seperti itu. Ya. Jadi saya mohon agar ini menjadi masukan bagi kita semua, bahwasanya menyelenggarakan KPU itu tolong pikirkan juga gitu hak paslon. Bukan hanya tidak diwajibkan dalam peraturan, jadi semua itu dianggap
tidak penting gitu bagi kita. Padahal itu nyawanya kita gitu di lapangan, gitu ya. Kita berjibaku dari awal mendaftar sebagai peserta pemilu. Niat kita ini ingin mensukseskan demokrasi di Indonesia. Ya. Tapi hal kecil seperti ini komplain saja dibatasi waktunya. Seperti itu. Jadi tolong dengarkan dulu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong dengarkan keluhan kita di lapangan ini. Ya. Sebetulnya Pak, ketika kita jeli mengamati, izin menjawab. Sudah. Cukup ya. Saya pikir masukan itu bisa kita Ya, masukan terima bagi ya. penyelenggara KPU dan semuanya. Ya. Jadi kedepannya misalkan ada pilkada, tolong upayakan ya pihak KPPS itu menyediakan salinan digital, gitu ya. Tidak menunggu fisik sampai yang menyalin juga mungkin dalam berjam-jam, mungkin hari kemudian yang kami dapat informasinya. Kita berkejaran dengan waktu hitungan PPK misalkan seperti itu. Ya, Gitu, Pak, masukan ya? kita terima Pak ya. Oke. Ya, siap. Tapi Terima kasih, seluruhnya semuanya tergantung regulasi yang ada, dan regulasi PKPU ini juga sudah di RDP kan dengan seluruh stakeholder di pusat. Betul, Jadi ini kalau masukan buat laporan kita panjang tentang regulasi betul itu ada. Tapi kenapa kota kabupaten lain bisa memberikan PPK-nya gitu, KPPS-nya gitu ya? Ini kan ada sesuatu ya biar kita tidak timbul prasangka gitu kan. Kita hanya memberikan masukan, gitu ya. Saya tidak bilang tidak percaya, tidak ada unsur kesengajaan, tidak dari tadi. Bapak yang mengarahkan tadi bilang seperti itu. Saya tidak menganggap gitu. Tapi memang kita semua di lapangan ini waktu, tenaga gitu ya, dengan para penyelenggara pemilu juga kita paham sangat dahsyat gitu. Bayangkan dengan anggaran pemilu yang hampir 2 kali lipat dari Siap. pemilu sebelumnya, Oke, gitu ya. Pak. Oke. Masih sudah saja bisa perhitungan kami- lewat dari 1 hari. Ya, TPS yang sudah dipecah, jumlah pemilihnya masih saja perhitungan sampai 2 hari seperti itu. Siap, terima kasih Ya, Pak terima kasih. atas saran dan masukannya. Itu bisa menjadi bahan koreksi buat KPU Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.